Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa menonton video saya dari awal sampai habis dan video saya selanjutnya. Karena di sini saya hanya berbagi ilmu ataupun sharing kepada teman-teman, bukan maksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ataupun sudah tahu bending test itu apa. Di sini saya hanya mengulang-ulang biar teman-teman bisa lebih paham. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Bending test atau uji tekuk adalah metode pengujian yang umum digunakan untuk mengukur kekuatan dan karakteristik mekanik suatu bahan atau struktur. Nah, metode ini melibatkan pemberian beban pada sampel ataupun material ataupun struktur dan mengamati responnya terhadap tekanan yang diberikan. Uji tekuk ini penting dalam evaluasi kualitas material, perencanaan struktur, dan pengembangan produk. Proses uji tekuk melibatkan pengaplikasian beban yang merata pada sampel material dalam posisi tumpuan dan beban tengah yang bertujuan untuk menekuk atau membengkokkannya. Nah, pada uji tekuk 3 poin, sampel ditempatkan pada 2 titik tumpuan di ujungnya dan beban diterapkan pada titik tengah sampel. Sedangkan pada uji tekuk 4 poin, beban diterapkan pada 2 titik tengah sampel, sementara 2 titik tumpuan digunakan untuk menjaga kestabilan. Hasil uji tekuk memberikan informasi penting tentang kekuatan, elastisitas, dan sifat mekanis material. Parameter yang umum digunakan dalam uji tekuk ini adalah yang pertama, modulus elastisitas. Uji tekuk meningkatkan penentuan modulus elastisitas, yaitu kemampuan material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah diberikan beban. Modulus elastisitas memberikan indikasi sejauh mana material mampu menahan deformasi permanen saat dikenai beban. Yang kedua, kekuatan maksimum. Teman-teman harus paham, karena uji tekuk membantu menentukan kekuatan maksimum material sebelum terjadi kegagalan. Hal ini sangat penting dalam mengevaluasi kemampuan material untuk menahan beban dan menghindari kegagalan struktural yang dapat berakibat fatal. Yang selanjutnya adalah deformasi. Uji tekuk memberikan informasi tentang deformasi yang terjadi pada material saat dikenai beban. Hal ini membantu dalam memahami perilaku material dan memastikan bahwa deformasi yang terjadi tetap dalam batas yang dapat diterima. Yang selanjutnya adalah kekuatan tarik dan tekan. Nah, ini adalah salah satu poin pentingnya. Uji tekuk juga memberikan gambaran tentang kekuatan tarik dan tekan material. Informasi ini penting dalam mengevaluasi performa material dalam berbagai aplikasi industri, di mana kekuatan tarik atau tekan mungkin menjadi faktor penentu. Selain itu, uji tarik juga memungkinkan identifikasi kelemahan struktural seperti retakan ataupun deformasi lokal atau kegagalan pada bagian tertentu. Hal ini sangat berguna dalam memperbaiki desain produk atau struktur yang mana rentan terhadap beban tekuk. Untuk teman-teman ketahui, uji tekuk digunakan secara luas dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, otomotif, dan juga aerospace. Metode ini membantu memastikan kualitas dan keadaan material serta komponen yang digunakan dalam produksi. Dengan hasil uji tekuk, teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam desain produk, pengembangan material baru, dan peningkatan proses manufaktur untuk mencapai standar kualitas yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, uji tekuk ini memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah pengujian 2 titik. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam uji bending, yang paling sering digunakan. Pada uji ini, beban dipasangkan pada bagian tengah sampel bahan, sedangkan 2 titik dukungannya berada di kedua ujungnya.
Jenis ini cocok untuk bahan yang rapuh dan keras. Yang kedua adalah pengujian 4 titik. Metode ini cukup populer juga dan sering juga digunakan dalam penelitian dan juga industri. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan bahan di atas 2 titik dukungan di ujungnya dan diberi beban pada 2 titik di tengahnya. Pengujian dengan cara ini menghasilkan distribusi tegangan yang merata dan cocok untuk bahan yang lebih lentur. Berbeda pula caranya untuk mengetahui kekerasan material yang sudah dilas. Nah, jika material pengelasan yang akan diuji dibagi menjadi 2 jenis untuk pengujian bending ini. Yang pertama adalah pengujian tekuk melintang atau transversal bending. Pada transversal bending, saat pengambilan spesimen harus tegak lurus dengan arah pengelasan. Menurut arah pembebanan dan lokal pengamatan, uji tekuk transversal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah phase bending atau bending di permukaan las. Nah, dikatakan phase bending jika permukaan las mengalami tegangan tarik dan akar las mengalami tegangan tekan. Seperti pada gambar, mungkin teman-teman bisa lihat nanti gambarnya. Setelah itu pengamatan dilaksanakan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik, apakah muncul retak atau tidak. Jika muncul retak, di mana letaknya teman-teman? Apakah di well metal, haz, atau fusion line, garis pembatas WM dan haz. Yang kedua adalah root bend ataupun bending di akar las. Root bend adalah akar las mengalami tegangan tarik dan permukaan las mengalami tegangan tekan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pengamatan dilakukan di akar las yang mengalami tegangan tarik, lalu diamati apakah muncul retak atau tidak. Jika muncul retak, di mana lagi letaknya? Apakah di well metal, haz, atau fusion line? Jenis yang ketiga adalah slide bend ataupun bending di sisi las. Pengujian ini dilakukan apabila ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3/8 inci. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut, apakah timbul retak atau tidak. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Jika muncul retak, amati di manakah letaknya, apakah di bagian well metal ataupun haz atau juga di fusion line. Selain transversal bending, yang kedua adalah longitudinal bending. Nah, pada pengujian jenis ini, spesimen diambil searah dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian longitudinal bending ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah phase bending, bending pada permukaan las. Dikatakan phase bending jika permukaan las mengalami tegangan tarik dan akar las mengalami tegangan tekan. Seperti terlihat pada gambar ya teman-teman. Pengamatan dilakukan di permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Diamati apakah timbul retak atau tidak. Yang kedua adalah root bending, bending pada akar las. Nah, root bending adalah bending yang dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya teman-teman. Pengamatan dilakukan di akar las, nanti apakah muncul retak atau tidak. Bisa teman-teman amati di mana muncul retaknya itu. Kalau jika muncul, jika tidak, lebih baik. Secara singkat, bending test adalah metode pengujian yang penting dalam industri dengan manfaat dan implementasi yang luas. Bending test atau uji tekuk memberikan wawasan tentang kekuatan material, elastisitas, dan mengidentifikasi kelemahan dari struktur material. Dalam sektor manufaktur, uji tekuk membantu dalam pemilihan material dan verifikasi kualitas produk. Di industri konstruksi, uji tekuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur bangunan serta uji pada beban bangunan seperti beton dan baja. Sedangkan dalam industri otomotif, uji tekuk digunakan untuk evaluasi kekuatan komponen dan keandalan kendaraan. Dengan penerapan yang tepat, bending test ataupun alat uji tekuk ini menjadi alat yang penting untuk meningkatkan kualitas, kekuatan, dan keamanan dalam berbagai sektor industri. Nah, inilah
pengenalan yang dapat saya berikan mengenai bending test ataupun uji tekuk untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mendalamnya melalui video ini. Jika masih kurang, teman-teman bisa mencari buku-buku mengenai material testing, khususnya untuk bending test. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa di like and subscribe ya.